Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Herbas Channel. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara beralih dari e-faktur versi 22 ke versi 3.0. Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak seluruh Indonesia, isinya adalah ada 3 poin, yaitu saya bacakan. Implementasi nasional aplikasi e-faktur versi 3.0 yang telah mendukung fitur pengisian otomatis atau pre-populated mulai berlaku pada 1 Oktober tahun 2020. Kemudian yang kedua, dengan adanya pembaruan aplikasi versi terbaru, maka aplikasi versi lama tidak dapat digunakan lagi mulai 5 Oktober tahun 2020. Untuk itu, kita disarankan segera memperbarui aplikasi e-faktur yang kita gunakan sebelum tanggal 5 Oktober tahun 2020. Sebelum kita lanjut, saya akan membahas mengenai perbedaan mendasar antara versi 2.0 dengan versi 3.0, yaitu kurang lebih dua bagian, yaitu pada versi 3.0 sudah ada menu otomatis mengenai cara menarik pajak masukan dan pajak impor. Jadi kalau versi 22 kita harus menginputnya satu demi satu. Sedangkan pada versi 3.0 ini hal itu tidak perlu kita lakukan. Cukup menekan menu populated, otomatis seluruh pajak masukan sudah muncul dan kita tinggal melakukan posting saja. Tuh, perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pada saat pelaporan SPT. Kalau pada versi sebelumnya 22, kita itu membuat SPT, kita harus melakukan posting terlebih dahulu. Bukan posting, ya kita harus membuat SPT dengan cara memposting ke SPT. Lalu kemudian file CSV-nya kita upload ke dalam website DJP online. Sedangkan pada versi 3.0 ini hal itu tidak lagi kita lakukan. Akan tetapi pembuatan SPT itu mulai dari pembuatan SPT sampai pelaporannya kita lakukan di dalam satu web yang namanya web e-faktur. Nah, di sini saya bisa tampilkan seperti apa webnya. Nah, seperti ini teman-teman. Web e-fakturpajak.go.id. Nah, nanti kita login di situ. Kemudian sekaligus kita membuat SPT PPN-nya di website ini juga. Sekaligus melakukan pelaporan di website ini juga. Jadi berbeda dengan sebelumnya, di mana sebelumnya kita melakukan di DJP online, di website DJP online. Nah, kalau untuk versi 3.0 ini semuanya kita lakukan di sini, mulai dari pembuatan SPT sampai pelaporannya dilakukan pada web e-fakturpajak.go.id. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan update dari versi 22 ke 3.0. Itu ada 4 langkah. Pertama, kita harus mendownloadnya dulu versi 3.0 ini melalui web pajak.go.id. Kemudian sebelum kita melakukan copy paste ke dalam folder e-faktur yang selama ini kita gunakan,
Jangan lupa untuk melakukan backup data DB-nya terlebih dahulu, supaya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita masih memiliki backupan DB-nya. Nah, setelah kita download, langkah ketiga kita melakukan ekstrak hasil download sebagaimana poin 1 ke dalam e-faktur yang biasa digunakan. Ya, kita ekstrak ke sana. Jadi kita tiban saja ya, berarti kita tiban. Kemudian langkah keempat, kita jalankan fakturnya. Nah, e-fakturnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Di sini sudah ada tambahan populated data. Nah, di sini ini fungsinya untuk menarik data-data PPN masukan. Jadi kalau selama ini teman-teman menggunakan menginputnya secara manual, maka pada versi 3.0 ini kita tidak perlu lagi melakukan itu, tapi cukup kita menarik datanya saja, lalu kita pilih yang mau diposting ke dalam suatu masa, ya sampai di situ saja. Untuk kemudian pelaporannya kita lakukan melalui website tadi, yaitu web e-faktur. Demikianlah, karena ada kendala di dalam mendownload versi 3.0 tadi, maka pada kesempatan kali ini mohon maaf saya tidak dapat menyajikannya secara lengkap bagaimana langkah-langkah di dalam melakukan update e-faktur dari versi 2.2 ke versi 3. Mudah-mudahan pada kesempatan mendatang saya akan mencoba melakukan bagaimana cara update dari versi 2.2 ke versi 3.0. Namun agar teman-teman tidak ketinggalan pada pemaparan saya mendatang, jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Demikian pemaparan kali ini, sampai jumpa pada pemaparan saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.